Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan kenikmatan untuk bermajelis, berkumpul kembali dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. Dan kita masih melanjutkan membaca kitab Fathul Qaribil Mujib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, matan fikih yang membahas fikih sesuai dengan kaidah dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita memasuki pembahasan salat berjamaah dan kita sudah sempat membahas sebagian daripada pembahasan salat berjamaah. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan salat berjamaah. Maka di sini beliau membahas satu atau beberapa masalah yang lainnya dalam masalah salat berjamaah. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmati. Allahumma amin. Wa yajuzu an ya'tamma al-hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiqi. Amma as-sabiyyu ghairul mumayyizi fala yasihul iktida'u bihi. Maka di sini beliau membahas satu masalah, yaitu masalah orang-orang yang dianggap sah untuk dijadikan seorang imam. Karena kita tahu dalam susunan salat berjamaah itu harus ada imam dan harus ada makmum. Dan sholat berjamaah itu maknanya adalah seorang makmum mengikat sholatnya dengan sholat imamnya. Maka perlu kita mengetahui apakah imam ini memang layak dan sah untuk menjadi imam kita ataukah tidak. Maka ini penting untuk diketahui. Supaya apa? Supaya sholat berjamaah yang kita lakukan itu dianggap sah. Karena kita sudah mengaitkan sholat kita dengan sholat imam tersebut. Maka di sini beliau mengatakan wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abdi. Wa yajuzu dan boleh an ya'tamma bermakmum al hurru orang yang merdeka bil 'abdi terhadap seorang budak. Maka di sini ada orang yang sah jadi imam, ada orang yang nanti akan disebutkan orang-orang yang tidak sah jadi imam. Beliau menyebutkan yang sah jadi imam dulu. Di antaranya apa? Adalah seorang budak. Selama dia muslim, ya, mukallaf, maka dia sah menjadi seorang imam. Bahkan kalaupun yang bermakmum itu siapa? Orang merdeka. Ya, bahkan kalaupun yang bermakmum orang berbeda. Karena apa? Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bahkan pernah sholat diimami oleh seorang budak. Ya.
Ya, budaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bernama Zakwan. Ya, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya ya, Asnal Matalib. Beliau menyampaikan bahwanya Sayyidah Aisyah pernah diimami budaknya, budak beliau. Ya. Maka di sini sah orang yang merdeka diimami budak. Wal balighu bil murahiki. Yang kedua adalah al murahik. Maka dia sah menjadi seorang imam. Murahik itu apa? Murahik itu adalah anak yang mau balik, belum balik, ya. Tapi dia sudah mau balik. Bahasa lainnya adalah mungkin mumayyiz. Dia sudah anak yang mumayyiz. Ya. Maka beliau mengatakan dan boleh bermakmum orang yang balik terhadap anak kecil bahkan yang belum balik. Dengan syarat apa? Dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu adalah dia sudah mengerti bagaimana menjalankan sholat itu dengan benar. Dan ketika dia ditanyai, dia bisa menjawab dengan benar. Dia bisa diajari dan mengamalkan apa yang diajari. Dan dia menjalankan sholat sesuai dengan syarat-syarat sahnya dan rukunnya, tidak melakukan pembatal, maka sah. Ya, maka sah. Ya. Baik. Alasannya apa? Alasannya ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari bahwasanya Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau sempat disuruh menjadi imam untuk orang di kampungnya, padahal ketika itu umurnya sekitar 7 tahunan. Karena beliau, ya, Amr bin Salamah ini ketika itu adalah yang paling mengenal Al-Quran, yang paling memiliki hafalan dan mengetahui Al-Quran. Disuruh jadi apa? Disuruh jadi imam. Nah, anak umur segitu 7 tahun masih belum balik. Tapi dia sudah memayyiz. Buktinya apa? Ya dia sudah menghafal Al-Quran, dia juga mengetahui tata cara ibadah. Maka sah-sah saja. Ya, maka sah-sah saja. Ya. Itu alasan secara pendalilan dari nas yang ada. Adapun secara aklinya, ya, alasannya adalah karena orang yang atau anak yang mumayyiz ataupun orang yang budak ini sholat mereka secara asal sah. Maka ya sah juga mengimami orang lain. Ya. Kemudian beliau memberikan catatan. Ammas sabi ghairul mumayyizi. Adapun anak yang belum mumayyiz, ya, masih sholat itu nggak bisa. Sudah diajari, tapi ketika sholat dia nggak menjalankan sholat dengan benar. Dia masih belum paham. Ya, anak masih TK, misalkan umur 5 tahun, masih taunya main saja. Adapun anak yang seperti ini yang ghairul mumayyiz, fala yasihul iktida'u bihi, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Ya. Maka syaratnya boleh bermakmum pada anak yang belum balik, tapi syaratnya apa? Dia mumayyiz, dia menjalankan sholat dengan benar, dan dia adalah anak yang sudah bisa diajari dan mengamalkan apa yang diajarkan dengan baik. Ya, tapi kalau belum seperti itu maka dia belum mumayyiz. Baik. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kondisi yang mana imam tidaklah sah dijadikan imam dalam kondisi ini. Beliau mengatakan qala wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin. Ya. Beliau menyebutkan dan tidak sah bermakmumnya seorang laki-laki terhadap perempuan. Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Maka kondisi semacam ini tidak sah. Ya, kondisi semacam ini tidak sah. Perempuan tidak boleh menjadi imamnya laki-laki. Kalau tetap dilaksanakan sholatnya tidak sah dua-duanya. Ya, sholatnya apa? Sholatnya tidak sah. Ya, karena ini berarti kalau misalkan memang secara sengaja dua-duanya melakukan itu berarti dia mempermainkan syariat. Tapi kalau si imamnya nggak tahu, ya tidak tahu, maka si makmumnya tiba-tiba jadikan dia imam saja, kan imam nggak masalah meskipun dia nggak tahu kalau ada yang bermakmum. Maka sholat imamnya tetap sah, sholat perempuannya tetap sah. Ya, sholat laki-lakinya yang tidak sah karena dia menggantungkan sholatnya kepada seorang perempuan, maka tidak sah.
Ya. Nah, tidak sah bermakmumnya laki-laki kepada imam perempuan. Ya, tapi ini kondisi yang pertama yang tidak sah ya. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sahih Bukhari, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atun. Ya, tidaklah menjadi berbahagia atau mendapatkan keberhasilan atau mendapatkan kebaikan satu kaum yang menjadi pemimpin mereka adalah seorang wanita. Ya. Maka itu yang menjadi dalil oleh para ulama. Ini kondisi yang pertama. Wala bi khunsa muskil. Kondisi yang kedua, tidak juga terhadap khunsa muskil. Maksudnya apa? Kondisi yang kedua, laki-laki bermakmum pada khunsa muskil. Nah, apa khunsa muskil? Khunsa muskil itu adalah orang yang memiliki dua kelamin. Memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dan tidak jelas. Ya, tidak jelas mana yang berfungsi. Ya, karena mungkin berfungsi dua-duanya, misalkan, ya, buang air kecilnya misalkan keluar dari dua-duanya, maka masih belum jelas, statusnya masih belum jelas. Ini namanya khunsa muskil. Dan itu dibahas oleh para ulama sejak dulu. Ya, sejak dulu sudah dibahas. Nah, kalau mungkin di ranah kedokteran modern bisa diketahui ya, sekarang bisa diketahui. Kalau zaman dulu masih sulit, masih tidak tahu. Ya. Ya kalau zaman dulu baru dikatakan nggak muskil, muskil itu artinya masalah kan, nggak jelas itu artinya muskil. Ya, baru dikatakan nggak muskil ketika diketahui mana yang berfungsi, mana yang berfungsi, mana yang tidak berfungsi. Ya, maka yang dia dihukumi ya jenis kelaminnya adalah sesuai yang berfungsi tadi. Ya, ada yang tidak berfungsi maka dia ya, dianggap tidak ada. Ya taruhlah ini khunsa muskil masih belum jelas apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Maka seorang laki-laki tidak boleh bermakmum pada orang semacam itu. Kalaupun ada. Kondisi yang ketiga, wala khunsa muskilun bi imra'atin. Kondisi yang ketiga adalah khunsa muskil, orang yang berkelamin ganda, bermakmum kepada seorang wanita. Bermakmum pada seorang wanita. Kalau tadi seorang laki-laki tidak boleh bermakmum kepada khunsa muskil, kenapa? Karena bisa jadi khunsa muskil ini adalah perempuan. Maka masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan. Maka ada keraguan di sini. Ya, ada keraguan di sini. Kalau perempuan ya maka enggak sah. Kondisi yang ketiga, khunsa muskil bermakmum pada seorang perempuan. Ini juga tidak sah. Nah, kenapa? Karena bisa jadi khunsa muskilnya itu seorang laki-laki aslinya. Maka seperti seorang laki-laki bermakmum pada perempuan, maka ini juga tidak sah. Wala bimuskilin, kata beliau, dan tidak juga terhadap yang muskil. Khunsa muskil bermakmum pada khunsa muskil, sama-sama khunsanya, sama-sama orang yang memiliki kelamin yang ganda dan masih belum diketahui jelasannya. Maka tidak boleh saling menjadi makmum dan imam. Kenapa? Karena ada kemungkinan. Bisa jadi yang makmumnya perempuan, bisa jadi imamnya laki-laki, tidak sah. Bisa jadi makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, maka tidak sah. Iya. Makanya tidak dianggap sah oleh para ulama. Kemudian juga beliau menyampaikan qala wala qari'un, dan tidak juga qari'. Apa yang dimaksud qari' itu? Wa huwa man yuhsinul Fatihata, yaitu orang yang benar bacaan Al-Fatihahnya, maksudnya bisa membaca Al-Fatihah. Maksudnya la yasihhu iqtida'uhu, tidak sah bermakmumnya bi ummiyin, terhadap seorang yang ummi. Apa ummi itu? Wa huwa, dan dia adalah man yukhillu, orang yang cacat biharfin, dengan satu huruf, au tasdidatin, ataupun satu tasdid minal fatihati, dari bacaan al-fatihahnya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang tidak benar bacaan al-fatihahnya, tidak bisa membaca al-fatihah dengan benar, kemudian makmumnya kok bisa membaca al-fatihah, maka ini tidak sah jadikan imam. Tidak sah jadikan imam. Ya, kenapa? Alasannya para ulama menyampaikan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan al-imamu dhamin. Imam itu adalah sebagai penanggung. Ya, penanggung apa? Penanggung sholatnya makmum. Termasuk yang ditanggung oleh imam adalah al-fatihahnya makmum. Ketika makmum itu masbuk,
kemudian enggak nututi membaca Al-Fatihah, maka boleh langsung ikut imam, tidak menyelesaikan Al-Fatihahnya dan itu ditanggung oleh imamnya. Nah, kalau misalkan imamnya ini tidak benar baca Al-Fatihahnya, bagaimana dia bisa menanggung Fatihah makmumnya? Oleh karenanya, dan Fatihah rukun. Oleh karenanya, para menyampaikan, ya kalau dia sholat sendiri ya tetap sah-sah saja, tetap sah, dan dia wajib belajar ya, wajib belajar. Makanya termasuk hal yang penting yang perlu disebarluaskan, ya, sebarluaskan adalah menebarkan belajar tahsin surat Al-Fatihah. Itu sangat penting. Ya, tahsin surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dan benar. Ya, dan ini perlu disampaikan, diumumkan. Ya, termasuk juga hal yang hendaknya disampaikan juga pada keluarga kita. Jangan sampai ada dari keluarga kita yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Ya, tidak bisa membaca Al-Fatihah. Sedangkan dia adalah rukun sholat. Ya, tidak sah sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Baik. Ya, adapun kalau sama-sama tidak benar baca Al-Fatihahnya maka boleh. Yang satu tidak benar baca Al-Fatihahnya, kemudian yang satunya tidak benar baca Al-Fatihahnya. Maka boleh saling jadi imam dan makmum. Tapi kalau makmumnya itu bisa baca Al-Fatihah, imamnya nggak bisa, maka ini yang tidak boleh. Ya, maka ini yang tidak boleh, tidak sah bermakmum pada orang semacam itu bagi yang bisa baca Al-Fatihah. Baik. Maka ini satu masalah yang beliau bahas dari pembahasan salat berjamaah. Kemudian beliau membahas masalah yang lain, yaitu syarat-syarat dalam bermakmum. Ya, syarat-syarat dalam bermakmum. Maka beliau mengatakan qal musannifu rahimahullah taala tsumma asyara al musannifu. Kemudian penulis mengisyaratkan. Maksudnya penulis di sana adalah Al-Qadhi Syuja. Beliau mengisyaratkan li syurutil qudwati, terhadap syarat-syarat dalam berjamaah atau bermakmum. Maka di sini beliau membahas masalah yang lain, masalah yang baru, yaitu apa? Syarat berjamaah. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan biqaulihi dengan ucapannya wa ayu maudhi'in, dan di tempat manapun, shalla fil masjidi, dia salat di masjid, bi salatil imami fihi, dengan salat imam yang ada juga di dalam masjid, ai al masjidi, wa huwa ai al makmum, dan dia yaitu makmum alimun bi salatihi, mengetahui salat imamnya, ai al imami bi musyahadatil makmumi lahu, entah dengan melihat makmum yang lain, au bi musyahadati ba'di saffin, atau dengan melihat gerakan dari saf yang lain, ajza'ahu, maka mencukupi bagi orang tersebut, ya, maka mencukupi bagi orang tersebut. Ai kafahu dzalika fi sihhatil iktida'i bihi, ya. Maksudnya adalah cukup bagi dia dan sah bagi dia dalam bermakmum kepada orang tersebut. Baik, maka di sini belum menyebutkan tentang syarat bermakmum. Yang pertama adalah ketika imam dan makmum berada dalam satu masjid. Berada dalam satu masjid. Maka secara asal makmum boleh bermakmum kepada seorang imam dimanapun tempatnya makmum tersebut secara asal. Ya, secara asal. Bahkan mungkin jaraknya lumayan jauh. Yang penting dia tahu gerak-geriknya imam. Ya, misalkan ada orang sholat di shaf sini, dan ada orang yang makmum tapi di shaf paling belakang. Gitu. Nah, kita katakan tetap sah, dikatakan sah ya. Ya, tapi tentu saja dia kehilangan keutamaan dalam dalam mendekatkan shaf dan berjamaah. Tapi dia tetap sah, ya, sholatnya tetap sah. Ya. Tentu saja ini khilaf afdal ya, khilaf yang menyelisih yang utama. Yang utama tentu saja mendekat kepada imam. Tapi kalaulah terjadi misalkan kita katakan sah, selama dua-duanya masih dalam satu masjid, ya, masih dalam satu masjid, ya. Atau bahkan mungkin tertutup dengan misalkan tutup dengan pintu. Selama pintunya itu memang bisa dibuka, maka nggak masalah. Meskipun pintunya tertutup ya, selama nggak dimatikan, dikunci mati gitu, nggak masalah. Misalkan ada jamaah di sini kemudian
Ada sholat yang di luar, ya, di luar, bikin soft di luar karena mungkin nggak cukup di masjid, kemudian bikin soft di luar dan pintunya tertutup. Apakah sah? Sah, boleh, tidak masalah. Ya, maka secara asal dimanapun tempatnya, imam dan makmum selama di masjid maka sah untuk bermakmum pada orang tersebut. Ya, dengan syarat makmumnya tahu pergerakannya. Ya. Dan syarat yang lain belum mengatakan malam yataqaddam alaihi, selama tidak lebih maju daripada imamnya. Posisinya tidak lebih maju daripada imamnya. Ya. Maka beliau mengatakan fa in taqaddama alaihi, ya. Maka apabila makmum lebih maju daripada imamnya, biaqibihi, dianggap sudah maju itu ketika apa? Ketika tumitnya sudah melewati apa? Kakinya imam, itu sudah dianggap sudah maju. Maka kalau posisi makmum berada di depan imamnya, diketahui hal itu dengan tumitnya sudah lewat kakinya imam, fi jihatihi, di arah yang sama, lam tanaqid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Ya. Maka ya perlu diperhatikan, misalkan apakah bisa saja? Bisa saja. Misalkan ya kalau masjid yang besar ya, terasnya kadang besar kan, teras besar gitu. Kalau misalkan taruhlah imamnya di sini, terus ada makmum yang sholat di teras, tapi posisinya lebih maju. Ini tidak sah sholat makmum yang lebih maju itu. Karena dia berada posisinya apa? Di depan imam. Ya. Baik, dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW menyampaikan nama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam dijadikan imam untuk diikuti. Nah kalau makmumnya sudah di depan, ngikuti siapa? Kan paling noleh buri. Nggak ngikuti. Namanya mengikuti harus berada di belakangnya, harus bisa melihat. Kalau di depan nggak bisa. Kalau para fuqaha ya menyampaikan ya tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Maka kalau misalkan posisinya lebih maju daripada imamnya, tidak sah salatnya. Ya, salat si makmum tadi. Taib, wala tadurru musawatuhu, dan tidak masalah ya bersampingan, berdampingan lurus li imamihi, terhadap imamnya. Dalam artian, nah bagaimana tadi kan kalau posisinya lebih maju, bagaimana kalau sejajar, pas sejajar? Pas sejajar. Maka perlu mengatakan tetap sah. Kalau pas sejajar sah saja, boleh. Ya. Akan tetapi beliau mengatakan wa yundabu takhallufuhu, dan tapi dianjurkan untuk sedikit mundur an imamihi, dari imamnya, qalilan, sedikit. Jadi bukan benar-benar sejajar, tapi hendaknya makmum agak mundur sedikit. Ya, agak mundur mundur sedikit. Ya. Baik. Maka di sini ya dalilnya apa sih? Dalilnya fuqaha tadi. Sungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Maka tidak boleh posisinya lebih depan daripada imamnya. Baik, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan kisahnya sahabat Ibnu Abbas yang salat bersama Nabi SAW, beliau salat di samping kiri. Kemudian kata Ibnu Abbas, maka Nabi memegang telingaku kemudian digeser ke samping kanan. Maka para ulama mengatakan di samping itu tidak harus tepat berjejer pas. Iya. Maka agak mundur sedikit itu pun masih bahasanya di samping. Maka di sini kita bisa menggabungkan semua dalil yang ada. Ya. Karena khawatirnya kalau sejajar ini, khawatirnya ini nanti tidak terasa mungkin akan lebih maju daripada imamnya. Maka itu bisa mengarahkan pada ketidaksahan dia dalam sholatnya. Maka hendaknya para ulama mengatakan agak mundur sedikit. Ya, agak mundur sedikit, ya tidak masalah. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wala yasiru bihadzat takhallufi, dan tidaklah menjadi dengan mundurnya dia munfaridan, dianggap orang yang bersendirian anis saffi, dari saf. Ya. Hatta la yahuza fadilatal jama'ati, hingga dia tidak mendapati keutamaan salat berjamaah. Di sini beliau membahas satu pembahasan, apa itu? Tentang masalah orang yang bersendirian dalam saf, di belakang. Ini saf, kemudian dia di belakangnya. Ya, ini di belakangnya. Taib. Nabi SAW ya menyampaikan ya ketika beliau melihat atau dalam satu hadis ya, hadisnya Wabisah radhiyallahu taala anhu,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa shaf wahdahu fa amarahu an yu'id. Nabi melihat ada orang yang salat sendirian di belakang shaf. Jadi shaf itu masih kosong, masih ada ruang, tapi dia salat sendirian di belakang shaf. Fa amarahu an yu'id, maka Nabi memerintahkan untuk mengulangi salatnya orang tadi. Memerintahkan untuk mengulangi salatnya orang tadi. Baik. Nah, maka para ulama mengatakan termasuk hal yang dimakruhkan adalah orang bersendirian di shaf. Orang bersendirian apa? Di shaf. Dan orang yang bersendirian di shaf, ya, padahal tidak ada udzur sama sekali, ya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Yang mana mendapatkan keutamaan 27 derajat dan seterusnya. Salatnya tetap sah tapi tidak mendapatkan keutamaan. Ya, terus bagaimana apa yang harus dilakukan orang yang salat sendirian di belakang shaf? Maka hendaknya menarik orang lain. Kalau tidak dikhawatirkan ada fitnah. Ya. Kalau tidak dikhawatirkan ada fitnah. Tapi kalau dikhawatirkan ada fitnah maka tidak perlu menarik orang lain. Karena itu mudaratnya lebih besar. Ya, kita misalkan di kampung misalkan orang belum ngaji, orang belum belajar, ya belajarnya masih yang belajaran dasar, nggak tahu kalau diseret di belakang itu boleh. Tiba-tiba apa? Kita sholat terus nyeret orang. Wah, habis sholat diantemi gitu ya. Ya, maka kita perhatikan mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih besar lah, nggak bisa. Ya sudah, kita sholat saja. Nah, itu termasuk udzur, tidak masalah. Tapi kalau misalkan nggak ada udzur, ya masih ada softnya masih ada tempatnya, terus kita bikin soft baru dan kita sendirian di situ nggak ada temannya, maka ini dimakruhkan. Nah, bagaimana hukumnya tentang orang yang makmumnya cuma satu? Ketika dia disuruh mundur sedikit tadi, apakah ini termasuk sholat di belakang soft? Maka beliau mengatakan tidak, ini nggak termasuk sholat di belakang soft, karena masih ada sisi menyamping, bukan di belakang. Ya, makanya beliau mengatakan, ya, dan disunahkan menyamping, disunahkan agak mundur itu tidak berarti sholat di belakang soft sendiri. Ya, tidak masuk dalam kemakruhan itu. Baik. Nah, apakah itu juga termasuk pembatal sholat? Tidak. Para ulama mengatakan tidak. Orang sholat sendirian di shaf, apakah sholatnya tidak sah? Sah, sholatnya sah. Duh, kenapa kok Nabi menyuruh mengulangi? Ya, karena itu sebagai bentuk taktib pembelajaran. Bahwasanya itu termasuk hal yang hendaknya diperhatikan. Bukan berarti sholatnya tidak sah. Ya, Nabi juga pernah menyuruh orang untuk apa? Mengulangi sholat berjamaah, sholat wajibnya, padahal dia sudah sholat di rumah. Bukan berarti sholat di rumahnya tidak sah. Ini bentuk pembelajaran. Ya, terus dari mana dalilnya? Dan jelas Nabi menyuruh mengulang. Maka hadis yang lain, ada hadis yang lain. Nah, ini sering saya sampaikan ketika kita membahas satu masalah, kita harus kumpulkan hadis-hadis yang dalam masalah itu. Kemudian kita dudukkan. Nah, itu pekerjaannya para ulama. Hadisnya Abu Bakrah, beliau masuk masjid dan Nabi sedang rukuk ketika itu. Maka beliau mengatakan faraka'tu duna shaf. Maka aku langsung rukuk di belakang shaf. Beliau sendirian, langsung masuk sholat sendirian. Faqala Nabi sallam. Ketika setelah sholat, Nabi mengetahui hal itu. Ya, sendirian di belakang shaf. Ya, tiba-tiba rukuk, ya. Kata Nabi apa? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat untuk hadir salat berjamaah padamu, tapi jangan ulangi lagi. Dan Nabi tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk ulang salatnya. Ya. Baik. Itu masalah atau poin yang pertama dalam syarat berjamaah ini. Poin yang kedua adalah bagaimana kalau misalkan ya, imamnya di masjid dan makmumnya di luar masjid. Makmumnya di luar masjid. Maka beliau mengatakan qala wa in shallal imamu fil masjid. Seandainya imam salat di masjid wal makmum kharijal masjid. Dan makmum di luar masjid. Ya. Dan makmum di luar masjid. Hala kaunihi, ya, dalam kondisi makmum tersebut qoriban minhu, dekat darinya, al-imam, yaitu dekat terhadap imamnya. Bi an lam tazid, di mana tidak melebihi masafatu ma bainahuma, jarak antara keduanya, ala thalathimi'ati dhira'in takriban, melebihi 300 dhira', ya. Melebihi 300 dhira'. Ya. Nah, 300 dhira' itu ya sekitar 150 meter. Sekitar 150 meter.
Dengan perkiraan satu diroknya ini 50 cm. Dan perkiraan satu diroknya 50 cm. Baik. Wa huwa al-ma'mum, dan makmum itu alimun bi sholatihi, mengetahui salatnya imam. Al-imam. Wala ha'ila hunaka, dan tidak ada penghalang di sana, bainal imami wal ma'mum, antara imam dan makmum, jazal iktida'u bihi, boleh untuk apa? Boleh untuk bermakmum dengannya. Baik. Nah, ini sebuah kasus. Bagaimana kondisi kedua ya? Bagaimana kalau jamaah sholat di masjid, terus ada jamaah yang sholat di luar masjid? Ada jamaah yang sholat di luar masjid. Ya. Baik. Maka di sini beliau menyampaikan diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, jarak makmum dengan masjid tadi tidak terlalu jauh, tidak melebihi 150 meter. Jaraknya tidak terlalu jauh antara dia dengan masjid. Ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya menghalangi. Ya. Sesuatu yang sifatnya menghalangi antara dia dengan imamnya. Iya. Di mana penghalang itu membuat dia, kalau misalkan dia menuju imamnya, maka dia akan berpaling. Ya, misalkan apa? Misalkan posisi imamnya di sini, misalkan. Posisi imamnya apa? Di sini. Kemudian dia ingin berjamaah, tapi dia berjamaah dari, taruhlah dari rumahnya, dari teras rumahnya misalkan. Ya, misalkan. Ya. Tapi ya, teras rumahnya ini berada agak menyamping. Di mana kalau dia mau menuju imamnya, ya, dia akan membelakangi imamnya karena mungkin di situ ada bangunan sehingga dia akan muter dulu. Ya, maka ini tidak diperkenankan. Tapi kalau misalkan dia bisa langsung lurus menuju imamnya tanpa ada penghalang sama sekali, ya, ya mungkin pintunya juga dibuka langsung ke masjid gitu ya. Maka ini diperbolehkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, ini mungkin terjadi ketika apa? Ketika sholat Id. Mungkin. Ya, tapi kalau di tempat kita insya Allah enggak ya. Mungkin kalau sholat Id tempatnya benar-benar enggak ada gitu ya. Akhirnya ada yang sholat di teras rumahnya, ada sholat di ini, enggak masalah. Ya. Selama apa? Selama tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk menuju tempat imamnya secara sambil membelakangi imam. Jadi langsung bisa ke imamnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan beda gang gitu ya. Beda gang, misalkan ini gangnya di sini ada sholat, kemudian ada rumah-rumah, kemudian gang. Maka kalau ke masjid harus muter gini dulu. Ya, maka ini tidak diperkenankan, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa tu'tabarul masafatul madhkuratu, dan dianggap jarak yang disebutkan ini min akhiril masjid, dari akhir masjid. Ya, dari akhir masjid. Baik, nah ini kondisi yang ketiga sekarang. Kondisi yang ketiga, imam dan makmum sama-sama di luar masjid, bukan di dalam masjid. Beliau mengatakan wa in kanal imam wal makmum, adapun imam dan makmum fi ghairil masjid, di selain masjid. Imma fadhaun, bisa jadi di tanah lapang, au binaun, atau di bangunan. Fasyartu, maka syaratnya an la yazida, tidaklah melebihi ma bainahuma, jarak antara keduanya, ala thalathimi'ati dhira'in, melebihi 300 dhira' atau 150 meter, wa an la yakuna bainahuma hailun, ya. Maka syaratnya dua, yaitu jarak antara imam, bukan jarak dengan masjid ya, jarak antara imam dan makmum tidak boleh melebihi 150 meter. Ya, kalau tadi yang di luar masjid, imamnya di masjid, maka jaraknya dihitung dari masjid. Dan syarat yang kedua, an la yakuna bainahuma hail, tidak ada apa? Tidak ada penghalang. Ya. Ya, tidak ada penghalang yang menghalangi dia menuju imamnya. Ya, di mana penghalang tersebut akan membuat dia berjalan dan membelakangi imam. Tapi kalau misalkan mungkin ada penghalang, misalkan jalan biasa, jalan kecil, maka sah-sah saja tetap sholat, nggak masalah. Ya, Islam bisa langsung ke imamnya gitu ya.
Baik. Maka dengan demikian selesai pembahasan salat berjamaah. Baik. Kita akan baca pembahasan berikutnya. Mungkin pembahasan berikutnya adalah tentang salat musafir, tapi kita mungkin hanya bahas satu pembahasan, yaitu tentang qashar saja. Karena musafir berhubungan dengan salat memiliki rukhsah dua. Yang pertama qashar, yang kedua apa? Jamak. Mungkin untuk jamaknya tidak cukup waktunya. Baik, kita akan bahas tentang qashar salat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasya jannatihi wa taghammada bi rahmatihi Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru fi qasri sholati, dalam masalah qashar salat wa jam'iha, dan menjamak salat. Ya. Maka pasal ini atau bab ini akan membahas untuk kita dua pembahasan. Ya, dua pembahasan. Yang pertama pembahasan qashar dan yang kedua pembahasan jamak. Tapi mungkin kali ini malam hari ini kita hanya sampai bahas qasharnya saja. Enggak cukup. Ya. Dan beliau nanti akan mulai dengan pembahasan qashar dulu. Ya, beliau akan mulai dengan pembahasan qashar dulu. Kenapa dimulai dengan pembahasan qashar? Karena qashar ini adalah rukhsah khusus karena safar, tidak ada yang lain. Ya, rukhsah khusus untuk safar. Ya, rukhsah khusus untuk safar, tidak ada yang lain. Orang sakit bolehkah qashar? Tidak boleh. Ya, hujan bolehkah qashar? Tidak boleh. Hanya orang yang safar saja. Dan termasuk juga jihad ya, karena jihad juga nantinya akan safar. Tapi secara umum adalah untuk yang safar saja. Nah, karena didahulukan. Karena jamak nanti ada sebab yang lain yang memungkinkan orang untuk jamak meskipun dia tidak safar. Oleh karena diakhirkan pembahasannya karena lebih banyak sebabnya. Maka di sini beliau hanya membahas qashar saja yang pertama. Tapi sebelum kita bahas apa landasan yang melandasi adanya qashar salat ini, para ulama menyampaikan tentu saja landasannya adalah ijma', kesepakatan para ulama. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang adanya qashar salat. Ijma' ulama, tidak ada yang menentang adanya qashar salat. Ya, secara umum. Ya. Dan juga dilandasi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 101. Allah menyampaikan apa? Wa idza darabtum fil ardi. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak ada masalah bagi kalian antaksuru minas shalah, untuk mengqashar dari salat kalian. In khiftum, jika kalian khawatir, awi an yaftinakumul ladzina kafaru, orang-orang kafir akan menimpakan fitnah, menimpakan keburukan pada kalian. Ya, maka ayat ini menjadi dalil adanya qashar salat. Menjadi dalil adanya apa? Qashar salat. Ya. Baik. Dan ayat ini turun berkenaan dengan perang ketika itu. Makanya dalam riwayat Muslim disebutkan ada seorang tabi'in Ya'la bin Umayyah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab. Beliau bertanya, wahai Umar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya, fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah mengaitkan qashar salat jika kita takut terhadap orang-orang kafir. Ya. Jika kita takut terhadap orang-orang kafir, maksudnya dalam ranah jihad. Kemudian kata Ya'la bin Umayyah, dan kita sekarang ini sudah enggak ada takut-takutnya sama orang kafir. Kita yang malah memang menyerang orang kafir, gitu. Nah, apakah qashar ini masih tetap berlaku? Gitu. Kata Ya'la bin Umayyah. Maka kata sahabat Umar, apa beliau mengatakan? Ya. Maka aku pun juga pernah heran dengan hal semacam ini seperti kamu. Maka aku tanya kepada Nabi, itu keistimewaan sahabat. Ilmu mereka itu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan apa? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah bentuk sedekahnya Allah. Maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu sadaqatahu. Terimalah sedekahnya. Maksudnya ya tetap berlaku qashar itu. Qashar tetap berlaku meskipun kita sudah enggak ada rasa takut dari orang kafir. Baik. Maka di sini beliau
mengatakan qala al-musannif rahimahullah taala wa yajuzul musafiri an ay al-mutalabbisi bis safar, dan boleh bagi orang yang musafir, yaitu orang yang sedang dalam safar. Sedang dalam safar, ini perlu digarisbawahi, sedang dalam safar. Apa yang boleh? Qasrus sholati rubaiyah, mengqasar salat rubaiyah. Salat rubaiyah itu salat yang 4 rakaat. La ghairiha, tidak untuk selain yang 4 rakaat. Maka maghrib enggak bisa diqasar, subuh enggak bisa diqasar. Qasar hanya bisa zuhur, asar dan isya. Ya, maka tidak bisa untuk selain rubaiyah, min thunaiyah, dari salat yang 2 rakaat subuh, wa thulathiyah, atau salat 3 rakaat seperti apa? Maghrib. Ya. Maka di ini, poin ini beliau memberikan beberapa rambu-rambu dalam qasar. Ya, ada 3 rambu-rambu yang beliau sampaikan. Ya. Yang pertama, beliau mengatakan wa yajuzul musafir, boleh untuk orang musafir. Maka rambu-rambu yang pertama, qasar hanya berlaku untuk safar dan musafir, tidak untuk selain musafir. Ya, hanya berlaku untuk apa? Musafir. Ya, orang yang sakit, tidak boleh untuk qasar sholat tadi. Atau mungkin hujan terjadi, maka juga tidak boleh apa? Qasar sholat. Ya. Dan para ulama menyampaikan, ilahnya apa? Alasan hukumnya apa? Alasan hukumnya ya safar itu sendiri. Oleh karenanya mau safarnya itu safar yang nyaman atau safar yang tidak nyaman, berat, tetap boleh qasar. Ya, mau misalkan sini ke Jakarta, mau berangkat dari sini ke Jakarta pakai bus ekonomi, ya, atau mau naik jet pribadi, tetap boleh qasar. Ya. Karena apa? Karena ilah hukumnya adalah safar, bukan lelah safar, bukan masyaqqatus safar, gitu ya. Maka ini perlu diketahui. Maka mutlak bagi musafir siapapun dia selama sudah mencapai jarak qasar. Itu poin yang pertama atau rambu-rambu yang pertama. Baik. Rambu-rambu yang kedua, bahwasanya diperbolehkan qasar ketika dia masih di tengah-tengah safarnya. Dalam artian dia tidak berhenti dari safarnya, dalam artian dia masih dianggap sebagai seorang musafir. Maka di sini tidak berlaku lagi qasar bagi orang yang memang sudah tidak musafir. Seperti apa? Dia sudah sampai di kampungnya. Maka dia bukan musafir lagi, dia sudah sampai di kampungnya. Ya, sampai di desanya, kemudian dia rumahnya tinggal beberapa meter, mungkin 1-2 kilometer, kemudian dia mau qasar sholat, nggak boleh. Ini sudah ada di areanya, sudah ada di wilayah rumahnya, maka tidak boleh. Ya, ini dia ketika itu sudah tidak dianggap apa? Safar. Ketika sudah mencapai itu. Ya, maka tidak berlaku kalau orang itu sudah tidak dianggap safar, tidak berada di tengah safar. Baik secara hakiki seperti tadi dia sudah mencapai kembali ke kampungnya, atau hukmi secara hukum, di mana dia mencapai tujuan safar, bukan rumahnya, tujuan safar, dan dia sudah ada niatan untuk mukim di sana. Ya, untuk mukim di sana melebihi 3 hari, 4 hari atau lebih. Maka orang yang misalkan kita safar ke Jakarta, kita sudah ada niatan kita mau di Jakarta 1 minggu, 1 pekan, 1 pekan di Jakarta. Ya, maka kita ketika sudah nyampe Jakarta nggak boleh lagi qasar. Karena ketika itu hukum safar sudah hilang dari kita. Ya. Karena para ulama memberikan batasan, orang yang berhenti di tujuan safarnya melebihi 3 hari sudah dianggap mukim, bukan musafir. Sudah dianggap mukim, bukan musafir. Tapi alasannya apa? Alasannya ya sebagaimana disebutkan para ulama, ya dalam hadis Nabi SAW menyampaikan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW memperbolehkan bagi orang muhajirin ya untuk berada di tanah haram ya selama 3 hari saja maksimal. Setelah itu harus keluar dari tanah haram. Bagi orang-orang muhajirin. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh bagi orang yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah balik lagi ke Mekah. Ya, tidak diperbolehkan. Makanya Nabi membatasi 3 hari. Maka para ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Ulum, maka 3 hari ini Nabi menganggap 3 hari itu masih dianggap
Safar, bukan mukim lagi. Karena kalau sudah mukim maka itu dilarang. Itu dilarang. Sebagaimana disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Jadi itu adalah rambu-rambu yang kedua. Rambu-rambu yang ketiga tentang masalah qasar salat ini sebenarnya belum disampaikan tadi adalah untuk salat rubaiyah. Maka qasar salat hanya berlaku untuk salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu hanya berlaku untuk salat asar, zuhur dan maghrib saja. Tidak berlaku untuk yang lainnya. Tidak berlaku untuk salat subuh, tidak berlaku untuk salat maghrib. Bahkan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam kitab keduanya beliau menukilkan adanya ijma' dalam masalah ini. Tidak ada yang berselisih pendapat bahwasanya tidak ada yang mengatakan subuh bisa jamak jadi 1, ya. Maghrib bisa jamak jadi 2, ya, nggak bisa. Baik. Kemudian beliau menyebutkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat orang boleh qasar salat diantaranya beliau mengatakan qala wa jawazu qasri salati rubaiyah, dan kebolehan untuk mengqasar salat yang 4 rakaat bi khamsati syara'it, dengan 5 syarat. Beliau menyebutkan ada 5 syarat, ya. Yang pertama al-awwalu an yakuna safaruhu, yaitu safarnya syakhsu, yaitu orang tersebut fi ghairi maksiatin, bukan tujuannya untuk maksiat. Ya, maka syarat yang pertama, safar tersebut bukan tujuan safarnya adalah maksiat, atau bukan penyebab safarnya adalah maksiat. Maka kalau misalkan, ya nanti beliau akan sampaikan, misalkan kalau dia safar tapi tujuannya maksiat, ya naudzubillah, misalkan dia pergi safar tujuannya untuk melakukan perampokan, ya, pergi safar, ya, untuk melakukan kejahatan, kriminalitas, perzinahan, naudzubillah, maka dia secara asal tidak boleh melakukan rukhsah safar. Termasuk diantaranya adalah mengqasar. Syarat yang pertama, safarnya itu bukan safar maksiat. Ya, safarnya bukan safar maksiat. Wa huwa syamilun lil wajib, dan yang bukan safar maksiat itu adalah mencakup safar yang sifatnya wajib. Seperti apa? Qadha'i dainin, seperti safar untuk membayar hutang. Kalau misalkan tidak memungkinkan membayar dari jarak jauh, misalkan dia hanya bisa membayar kalau datang langsung, maka wajib datang. Karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Ya, membayar hutang ujungnya wajib. Ya. Atau misalkan safar yang wajib, ya seperti dia orang yang sudah wajib haji, dia sudah wajib menunaikannya, makanya wajib dia berangkat. Maka ini juga termasuk orang yang boleh untuk qasar. Walil mandub, termasuk juga orang yang atau safarnya itu sifatnya sunnah. Seperti apa? Kasilatirahim, seperti safar untuk menyambung silaturahim. Nah, ini juga boleh untuk qasar. Walil mubah, ataupun safar yang sifatnya mubah. Kasafari tijaratin, seperti safar untuk berdagang. Maka ini boleh untuk mengqasar, sifatnya mubah. Yang penting dia punya tujuan ketika safar. Dia punya tujuan ketika safar. Atau ya termasuk juga tujuan yang diperbolehkan adalah misalkan untuk tarwihin nafs, untuk mengistirahatkan jiwa. Ya, mengistirahatkan jiwa. Kalau mungkin lelah belajar, untuk mungkin yang santri atau apa, atau lelah dalam pekerjaan, kemudian dia melakukan safar, ya. Lalu kita bahasa sekarang healing gitu ya. Kita rihlah pariwisata untuk menyegarkan kembali jiwa kita. Ini diperbolehkan juga, ya. Amma safarul maksiat, adapun safar maksiat, seperti apa? Kasafar liqat'it tariqi, seperti safar untuk melakukan pembegalan. Kalau zaman dulu kan pembegalan, kalau sekarang perampokan lah mungkin. Fala yutarakhasu fihi, maka tidak boleh dia mengambil rukhsah di dalam safarnya. Bikosrin, baik dengan qasar wala jamin, ataupun mau menjamak sholat, nggak boleh qasar, nggak boleh jamak. Ya. Kenapa? Karena kaidah mengatakan, ya, rukhsatul latunatu bil ma'asi, bahwasanya rukhsah, keringanan dari syariat tidak diberikan pada orang yang melakukan atau mendapatkan rukhsah karena kemaksiatan. Nah, tidak diperbolehkan. Ya. Adapun kalau misalkan orang itu tujuannya benar, tujuannya tidak maksiat, tapi mungkin di tengah perjalanannya melakukan maksiat, maka ini masih diperbolehkan. Ya, karena memang tujuan safarnya itu apa? Boleh. Nah, hanya saja di tengah-tengah melakukan maksiat, maka boleh untuk apa? Mengqasar. Tapi ini syarat yang pertama.
Baik. Syarat yang kedua, wathani yang kedua, antakuna masafatuhu adalah jaraknya ai as-safari, yaitu jarak safarnya sittata asyara farsakhan, yaitu 16 farsakh. Tahdidan secara pasti fil asahi dalam pendapat yang paling sahih. Wala tuhsabu dan tidak dianggap muddatur ruju'i minha. Waktu kembalinya dia dari safarnya itu atau dari jarak itu. Maka syarat yang kedua adalah jaraknya memenuhi jarak safar. Berapa jarak safar yang boleh qashar? Beliau mengatakan di kitab 16 farsakh. 16 farsakh. Apakah ada dalilnya sebelum kita konversi ya? Apakah ada dalilnya? Ya ada. Dalilnya yang pertama ada riwayat secara mu'allaq dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Bahwasanya keduanya ya kita bacakan saja. Bahwasanya keduanya ya yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Keduanya mengqashar dan tidak berpuasa ketika mencapai 4 burud. 4 burud itu berapa? Wahiyya sittata asyara farsakhon, yaitu 16 farsakh. Ini satuan lama ya, satuan lama. Kita tidak menggunakan lagi, tidak dipakai lagi. Satuan lama. Nah, ini dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat Daruqutni dalam sunannya ya. Nabi SAW menyampaikan apa dari hadisnya Ibnu Abbas? Ya ahla Makkah la taksurus sholata fi adna min arba'ati burud. Wahai ahli Mekah, janganlah kalian mengqashar salat kurang dari 4 burud min Makkah ila Asfan. 4 burud itu sekitar dari Mekah ke Asfan. Ya. Imam Syafi'i dalam musnadnya, ya beliau meriwayatkan ya dari gurunya Imam Sufyan bin Uyainah dan seterusnya, ya dari Atha, beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, ya aksuru ila Arafah, apakah aku boleh mengqashar salat? Kan Ibnu Abbas di Mekah ya. Atau juga di Mekah. Apakah aku boleh mengqashar salat ketika aku di Mekah pergi ke Arafah? Kata Atha. Ya. Maka kata Ibnu Abbas apa? La. Tidak boleh. Walakin ila Jeddah, akan tapi kamu baru boleh qashar kalau kamu pergi ke Jeddah. Wa Asfan atau ke Asfan, wa Taif atau ke Taif. Nah, itu jaraknya sudah 4 burud itu atau 16 farsakh tadi. 16 farsakh. Ya. Baik. Dan Imam Syafi'i juga meriwayatkan dari asarnya Ibnu Umar juga yang semakna, dan Imam Syafi'i mengatakan wa bihadza nakhudhu, dan dengan hadis ini kita mengambilnya. Baik, mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana hadis yang riwayat Abu Dawud dalam Bulughul Maram juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengqashar salat ketika jaraknya hanya 3 mil atau 3 farsakh. Di redaksi hadis perawinya ragu, yaitu Syu'bah bin Hajjaj perawi hadis ragu, entah 3 mil entah 3 farsakh. Dan jaraknya jauh itu, mil dan farsakh itu satuannya beda jauh. Maka di sini para ulama mengomentari, ada 2 jawaban untuk hadis ini. Hadis yang pertama, jawaban yang pertama, hadis ini tidak diambil oleh para fuqaha. Hadis ini tidak diambil menjadi dalil oleh para fuqaha karena ada keraguan dalam hadis itu. Dan keraguan hadis itu juga menyalahi riwayat-riwayat yang sahih dari sahabat yang lain. Ya, itu penjawaban yang pertama. Dan memang secara asal, bahkan Imam Al-Khattabi, beliau termasuk ulama salaf, ulama terdahulu ya, sekitar abad 4 Hijrian. Beliau mensyarah Sunan Abu Dawud dan beliau menyampaikan, saya tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang menjadikan hadis ini dalil. Ya, karena 3 mil itu jaraknya sangat dekat sekali. Jaraknya sangat dekat sekali. Ya. Kita tahu nanti 1 farsakh itu saja 48 mil. Ya. 48, itu 1 farsakh. Nah, kalau 3 mil berapa? Cuma sangat dekat sekali. Ya. Baik, itu jawaban yang pertama. Ya, jawaban yang kedua, kalaulah misalkan hadis ini masih dia menjadi dalil, maka ini menjadi dalil untuk kebolehan orang sudah boleh untuk mengqashar tapi tujuannya jauh sebenarnya. Ya, tujuannya misalkan orang berangkat, rumahnya di sini, misalkan daerah Soko sini. Mau berangkat ya, misalkan ya. Dia mau berangkat ke Jakarta. Ya. Kemudian dia sudah qashar salat di misalkan sudah qashar salat di Trowulan sana. Apakah boleh? Boleh-boleh saja.
Boleh, lu masih di Trawulan? Ini boleh, karena tujuannya apa? Jauh. Maka bisa dijawab, kalau tujuannya jauh maka boleh qasar. Ya, selama dia sudah keluar dari apa? Area kampungnya, area kecamatannya gitulah namanya seperti itu. Baik. Nah, oleh karena hal tersebut maka hadis yang 3 mil itu qasar 3 mil maka tidak dianggap, tidak diambil. Baik. Nah, sekarang beliau menyampaikan, nah, sekarang 16 farsah itu berapa? Beliau mengatakan wal farsahu 3 amyal, dan satu farsah, ya, satu farsah, satu farsahnya 3 mil ya, bukan 48, tadi salah. Wal farsahu 3 amyal, dan satu farsah itu adalah 3 mil. Wahina idzin fama majmu'ul farasikh, oleh karenanya jumlah keseluruhan dari 16 farsah itu berarti berapa? Tsamaniyatun wa arba'una milan, yaitu 48 mil. 48 mil, mil Hasyimi tapi bukan mil satuan sekarang. Wal mil, dan 1 mil arba'atu alaf khutwah adalah 1004 langkah, 1004 kaki gitu ya. Wal khutwah 3 aqdam, dan 1 khutwahnya itu 3 kaki. Ya, 3 langkah. Wal muradu bil amyal al hasyimiyah, dan maksudnya mil di sini adalah hasyimiyah. Sekarang kita konversi. Nah, konversi modern sekarang gini. Kita tahu 16 farsah itu adalah 48 mil, mil Hasyimi. Ya. Para ulama mengkonversikannya ke arah dhira supaya lebih mudah untuk dihitung. Ya, supaya lebih mudah untuk dihitung. Dhira ini para ulama ada yang menaksirnya sekitar 48 cm. Ya, sebagian guru kami, termasuk guru kami Syekhuna Tutur Labib, beliau memberikan batasan 50 itu untuk supaya lebih pasti saja. 50, taruh 50 cm satu dhira'nya. Maka nanti kita bisa ukur 50 cm. Nah, 48 mil Hasyimi berapa dhira'? Nah, ketika mengkonversi ke dhira', para ulama khilaf. Para ulama apa? Khilaf. Ada yang mengatakan 6.000 dhira', ada yang mengatakan 3.500 dhira'. 3.500 dhira'. Baik. Kalau yang mengatakan 6.000 dhira', ya, maka bisa di total. Berarti ya kalau 6.000 dhira' ya tinggal berarti 50 cm dikali 6.000 dikali 48. Ya, 8 mil. Ya. Maka ya totalnya ya sekitar 144 km. 144 km. Ya, ini pendapat pertama mengkonversi bahwasanya mengkonversi bahwasanya mil Hasyimi ya adalah 6.000 dhira'. Ya, 1 mil Hasyimi bukan 48 mil. 1 milnya 6.000 dhira'. Ada yang mengkonversi 3.500 dhira' 1 milnya. Maka tinggal dikali 3.500 dikali 50 dikali 48 mil. Maka itu nanti hasilnya sekitar 84 km. Nah, para ulama mutakhirin lebih mengambil pendapat yang kedua ini, yaitu ketika dikonversi 1 mil Hasyimi sama dengan 3.500 dhira'. Maka kalau 48 mil Hasyimi, maka tinggal 3.500 dikali 48. Kemudian kalau dikali ke cm ya tinggal dikali 50 cm. Kalau diukur 1 dhira'nya 50 cm. Soalnya ada sebagian juga ulama yang mengukur ini enggak sampai 50 cm, sekitar 48. Itu nanti jatuhnya dapat sekitar 80 atau 81 sekian kilometer. Nah, ini ketika mengkonversi maka terjadi khilaf ya. Tapi jaraknya enggak jauh dari situ. Ya, sekitar 80 ke atas. 80 ke atas. Ya, baik. Kemudian syarat yang ketiga watsalitsu an yakunal qasiru muaddiyan li sholati rubaiyah. Hendaknya orang yang mengqasar itu dia melaksanakan sholat yang wajib ketika itu. Li sholati rubaiyah, untuk sholat yang rubaiyah, dalam artian sholat yang boleh diqasar hanya sholat yang memang wajib baginya ketika safar. Iya, yang memang wajib baginya ketika safar. Bukan sholat yang mungkin wajib baginya sebelum safar dan dia kelewatan, kemudian mau qadha. Maka nggak boleh diqasar. Wong wajibnya sebelum safar kok sekarang qadha di safar mau diqasar, nggak boleh. Wajar dilihat dari apa?
dilihat dari zaman wajibnya. Makanya beliau mengatakan amal faitatu hadaron, adapun salat yang terlewat ketika tidak safar, fala tuqdha fihi, maka tidak boleh diqadha ketika safar maksuratan, dengan dikosor. Kenapa? Karena dia kewajiban salatnya itu tidak kosor. Ya, maka tidak dilihat kondisi qadhanya, dilihat kondisi kapan wajibnya. Ya. Wal faitatu fi safari, adapun salat yang terlewat waktu safar, tuqdha fihi maksuratan. Salat yang terlewat waktu safar dan diqadha di safar, maka boleh dikosor. Boleh dikosor. Ya, selama diqadha di safar juga. Tapi kalau diqadhanya sudah nyampe tempat, ya dalam artian sudah enggak safar lagi, maka tetap tidak boleh apa? Tidak boleh dikosor. Meskipun dia ketinggalan salatnya waktu safar. Kenapa? Karena ketika itu dilihat dari kondisi dia melaksanakan salat. Gitu. Kenapa kok dibeli semacam ini? Kok nggak sama dengan yang sebelumnya? Untuk kehati-hatian. Kenapa nggak dilihat di zaman atau waktu sebabnya? Karena untuk kehati-hatian. Ya, oleh-oleh beliau mengatakan la fil hadori, tidak untuk ketika diqadha salat yang terlewat di safar ketika dia sudah tidak safar, maka tidak boleh dikosor. Syarat yang keempat, ya, warabi yang keempat, an yanwiya al musafiru, berniat orang yang safar itu al qasra, qasar li salati, untuk sholatnya mal ihrami biha, ketika dia juga bertakbiratul ihram untuk sholat itu. Syarat yang keempat, orang harus niat qasar ketika mulai sholat. Ya, maka nggak boleh dia mau niat qasarnya apa di tengah-tengah sholat. Ya, sudah rakaat kedua baru niat qasar. Saya tak qasar aja lah. Oh nggak boleh, harus selesaikan 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Maka sudah ada niatan untuk qasar ketika mulai sholat. Kenapa? Dalilnya kayak karena hadis Nabi innamal amalu bin niat. Perkara itu tergantung dengan niatnya. Nah, kalau orang tidak niat qasar di awal sholat, maka hukum asalnya sholatnya apa? Lengkap. Ya, maka nggak boleh serta-merta dirubah di tengah-tengah sholat seperti itu. Ya, karena qasar itu rukhsah. Ya, jadi harus sudah ada niatan sejak awal. Baik, kemudian yang kelima wal khamis yang terakhir, an la ya'tamma, tidak bermakmum fi juz'in min sholatihi, dari sebagian dari sholatnya, bi mukimin, terhadap orang yang mukim. Apa maksudnya mukim di sini? Ai biman yusolli sholatan tamatan, terhadap orang yang sholat dengan sholat yang sempurna. Ya, liyashmulal musafira wal mutim, supaya meliputi orang yang safar dan orang yang sholatnya lengkap. Dalam artian apa? Kalau mau qasar, ya kalau mau qasar sholat, tidak diperbolehkan bermakmum kepada orang yang tidak qasar sholat. Jadi harus sama-sama apa? Sama-sama qasar. Ya. Kalau bermakmum kepada orang yang tidak mengqasar sholat, maka dia harus sholatnya lengkap juga. Kenapa? Karena dia makmum. Makmum itu mengikatkan sholat kepada imam. Imamnya nggak qasar, maka dia nggak boleh qasar sendiri. Ya, imamnya nggak qasar, maka dia nggak boleh qasar sendiri. Ya. Dan ini disampaikan oleh para ulama. Ya. Baik. Sebagaimana ada juga riwayatnya dari Imam Ahmad, dari Musa bin Salamah, aku mengatakan pada Ibnu Abbas, idza lam tudrik as-salata fil masjid. Kalau misalkan orang jamaah haji tidak mendapati sholat di masjid, dalam artian jamaah, kam tusalli bil badha, berapa rakaat dia harus sholat di badha? Badha itu area dalam zaman dulu untuk kemah gitu ya. Untuk kemah orang-orang yang sedang haji. Ya, kan mereka safar ya. Kata sahabat Ibnu Abbas, rakaatain, sholat 2 rakaat saja. Dalam artian di sini diketahui ketika sholat di masjid, sholatlah seperti orang yang ada di masjid. Jangan bikin qasar sendiri. Maka tidak boleh. Ya. Maka syaratnya orang yang mau qasar adalah dia tidak bermakmum kepada orang yang tidak qasar. Ya, orang yang tidak qasar. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan terlalu lama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.